Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabihi Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyit Minal A'mal, radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sairis salihin. Amin. Ila an qala tahlilun nafisun li syarihil aqidati at-tahawiyah. Tahlilun urayan, nafisun yang sangat berharga. Urayan yang sangat berharga li syarihil aqidati at-tahawiyah, untuk pensyarah ya, akidah tahawiyah. Apa akidah tahawiyah? Ya, akidah tahawiyah ini seperti akidatul awamnya kita, seperti aqaid seketnya kita di Sukorjo. Ya, jadi akidah tahawiyah ini akidah yang dijadikan standar oleh banyak tokoh kalangan para ulama. Ya. Dzakara Syekh Ibnu Abil Izz, menyebutkan siapa Syekh Ibnu Abil Izz fi syarhil aqidati tahawiyah, dalam menjelaskan, mengomentari akidah tahawiyah, menyebutkan apa? Mas'alata intifa'il mayyit. Mas'alata intifa'il mayyit, tentang permasalahan intifa, mengambil manfaatnya seorang yang sudah mati itu, bi amali ghairihi, dengan amal orang lain. Orang mati dapat kiriman amal dari orang lain. Mimma lam yatasabbab fihi, dari sesuatu yang tidak menjadi sebab. Siapa mayit itu? Fihi, pada amal ghairihi itu. Dia dapat kiriman pahala dari orang lain bukan karena sebab dia. Tiba-tiba dikirimi pahala kan. Itu bagaimana? Nyampe apa enggak?
warajjahal qawla, dan mengunggulkan, mentarjih, mengunggulkan siapa Asy-Syaikh Ibnu Abil Aiz al-qawla, kepada pendapat, bihi, ya, tentang sampainya itu, intifaknya mayit itu dapat mengambil manfaat mayit itu dari amal orang lain, wa dzakaral adillata, dan menyebutkan siapa Syekh al-adillata akan dalil-dalil, menyebutkan sejumlah dalil minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasi, yani dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi, as-sunnah, ya, dari ijma', dari qiyas, ya, atas persoalan intifa'ul mayyit ini. Tsumma qala, kemudian berkata siapa Syekh Ibnu Abil Aiz fil jawabi, dalam memberikan jawaban, anil ayati, tentang ayat, allati yatamassaku bi dhahiriha, yang telah berpegang bi dhahiriha, dengan zahirnya ayat itu, al-ma'inuna, siapa mereka, para penentang. Wal jawabu, dan adapun jawabannya, amma istadallu bihi, tentang apa yang menjadikan dalil mereka itu dengan jawaban dalil itu, min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala. Apa yang dijadikan dalil penentang itu? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ayat An-Najm ayat 39, bahwa tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Qad ajabal ulama, sungguh telah memberikan jawaban siapa para ulama, bi ajwabatin, dengan beberapa jawaban. Asahhuha jawabani. Adapun paling sahihnya ajwibah itu, jawaban-jawaban yang ada, jawabani adalah dua jawaban. Setelah diseleksi, ada dua jawaban yang dinilai paling sahih. Ahaduhuma, salah satu dari dua jawaban itu, annal insana, bahwa sesungguhnya manusia bisa dengan usahanya, dengan amalnya sendiri, wa husni asyratihi, dan dengan baiknya berinteraksi, baiknya dia berinteraksi dengan manusia lainnya, iktasabal asdiqa, memperoleh pertemanan, ya, memperoleh teman. Karena dia baik interaksi sosialnya, maka banyak teman. Wa auladul aulad, dan memiliki, melahirkan anak, ya, karena dia menikah, punya anak. Wa nakahal azwat, ya, menikahi pasangan, ya, punya istri. Yang perempuan punya suami. Wa asdal khair, dan berbuat baik kepada kebaikan, ya, bantu orang. Jadi semua hubungan relasi yang ada dalam kehidupan ini sosial, ya, ini kan semuanya usaha. Dia berbicara dengan orang lain, ini kan interaksi, ini kan usaha. Bagaimana dia bisa menyapa orang lain tanpa menggerakkan ototnya? Bagaimana dia bisa menyenangkan orang lain dengan senyumannya, dengan jabat tangannya, kalau tanpa menggerakkan, tanpa berusaha dengan tenaganya? Jadi semuanya usaha. Punya anak, ya usaha, menikah juga usaha, berbuat baik kepada orang yang usaha, wa tawaddad ilan nasi, memperlihatkan kasih sayang pada orang banyak, itu juga usaha. Fatarhamu alaihi, maka timbal baliknya apa? Mereka manusia menyayangi dirinya. Wa da'au lahu, berdoa baik untuknya, ya, sebab akibat. Karena dia akhlaknya baik, bertetangga baik, berteman baik, dikasih sayangi oleh orang lain, didoakan baik oleh orang lain. Wa ahdu ilahu thawabat ta'at, dan memberi hadiah orang lain itu, lahu untuknya, thawabat ta'ati, pahala ketaatan. Akhirnya dapat pahala karena berbuat baik, tidak nyakiti orang. Fakana dzalika atharu sa'hi, maka ada hal tersebut itu adalah efek dari usahanya, bekas dari usahanya. Kalau begitu, anak didik itu apakah juga termasuk dari hasil usahanya? Iya. Mengajar, sehingga menganggap guru, ada kedekatan ruhani,
bahkan sebagai murabbir ruh, sebagai orang tua asuh, didikan yang mendidik jiwanya kan gitu. Sehingga didoakan, dibacakan Fatihah. Akibat dari atharu sa'yihi tadi itu. Seandainya tidak ada relasi hubungan murid dengan guru, ya tidak kenal. Maka tidak ada atharu sa'yihi, tidak ada efek yang timbul. Ya. Ada syekh fulan di mana, di luar negeri di sana, di Aljazair, ada banyak syekh ya, yang kita tidak kenal. Kita tidak ngirim Fatihah, kita nggak ngirim doa. Kenapa? Tidak kenal, tidak pernah jadi muridnya. Nah, kenapa kita kemudian mendoakan Ki Samsul, Ki Hasan, Ki Fawaid? Karena kita kenal, kita merasakan kebaikannya, ilmunya di sini. Nah, itu semua adalah bekas, asar, pengaruh dari usahanya selama hidup di dunia. Bal dukhulul muslim, bahkan masuknya seorang muslim ma'ajumlatin muslimina, kumpul dengan orang muslim lainnya, satu komunitas muslim ya, fi aqdil Islam, dalam ikatan Islam itu, min a'dhamil asbab, adalah paling agungnya sebab, fi wusuli naf'i kullin, dalam menyampaikan manfaat masing-masing, minal muslimina, dari orang Islam, ila sahibihi, kepada temannya. Kenapa? Kita ini satu komunitas muslim bermanfaat untuk lainnya. Kenapa? Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Didoakan enggak? Gara-gara apa? Karena kita punya iman dan Islam. Jadi masuk Islamnya kita ini sudah manfaat untuk orang lain. Kenapa? Didoakan, saling mendoakan ya. Fi hayatihi wa ba'da mamatihi, ketika semasa hidupnya dan setelah matinya. Bagaimana doanya? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Masih kurang dalilnya. Wa da'watil muslimina tuhitu min waraihim, dan doanya orang muslim mencakup seluruhnya. Wa yuwaddihuhu, menjelaskan siapa syekh itu ya, dengan jawaban ini, jawaban yang pertama ini menjelaskan ya, annallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala ja'alal iman, menjadikan iman itu sababan, sebagai sebab, lintifa'i sahibihi, sebagai sebab bagi perolehan manfaat ya, memperoleh manfaat sahibihi, temannya, bidu'a ikhwanhi, dengan doa saudara-saudaranya, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, wasa'ihim, dan usaha mereka. Akhirnya kan didoakan, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya. Karena imannya itulah kemudian didoakan oleh temannya, oleh sama saudaranya seiman. Jadi penyebab orang mukmin mendoakan dia karena dia beriman. Berarti kan usahanya dia apa? Imannya itu, ketaatannya itu. Dia beriman itu kan usaha. Apakah iman bukan usaha? Ceplok jatuh dari langit, saya sudah beriman. Kadang orang beriman butuh proses, ngaji dulu, belajar agama dulu, baru kemudian menguat keimanannya. Nah, inilah usahanya dia. Lalu didoakan oleh saudara mukmin dengan doa umum, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Nah, dia masuk dalam definisi mukmin, mukminat itu. Dari mana? Definisi itu akan mencakup dia karena dia beriman. Dari usahanya dia untuk masuk kriteria orang beriman. Kalau dia tidak berusaha masuk ke dalam kriteria orang beriman, tidak dapat doa. Ada orang kafir, kira-kira dapat nggak saya doanya kiai itu ya? Kenapa? Kan Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Saya kan tidak muslim, saya kan tidak mukmin, gimana? Kan tidak berusaha dia, nggak dapat doanya. Tapi Anda sebagai orang yang muslim dan beriman, didoakan, kena semuanya karena usaha Anda sudah berislam dan beriman itu. Berarti usaha yang menyebabkan doa orang lain manfaat pada kita. Nih, fa idza ata bihi faqad sa'a fi sababi alladhi yusilu ilaihi dzalik. Maka jika telah mendatanginya dia beriman itu, faqad sa'a, maka sudah berusaha, berarti fi sababi, dalam sebab itu, alladhi, yang sebab itu, yusilu, mengantarkan, alladhi,
ilahi kepada orang tersebut dalika pahalanya. Doanya akhirnya nyampe karena dia sudah masuk kategori beriman dari usahanya dia itu. Sudah selesai, tidak ada masalah berarti kan. Kalau mau dibantah bahwa wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Orang lain tiba-tiba ngirim pahala. Kan bukan usahanya dia, enggak nyampe. Nah ini, pendek. Dia memotong luasnya rahmat Allah itu. Dia ngirim pahala kebaikan karena usahanya dia berbuat baik. Ada sebab musababnya, enggak mungkin ujuk-ujuk orang langsung kirim sana. Dari kenal dulu. Kenapa? Kok kenal ya? Setelah kenal interaksi, orang baik ini. Nah, makanya ketika ada orang tidak baik mati, kayak itu kita tangga. Mun badok, tak ada sih. Ya kan? Berarti ada orang tahlilan, ada orang kemudian mendoakan. Itu karena apa? Karena dia selama hidupnya bersosial. Imma yang doakan itu anaknya, cucunya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya yang pernah dibantu. Semakin baik, semakin banyak orang yang datang. Maka bantuan ini atas usahanya selama hidup. Dari yang sudah dijelaskan tadi itu. Punya teman, punya anak, punya pasangan, ya hidup, ya suami, atau ketika dia adalah seorang wanita, dia punya suami, ketika dia seorang laki-laki, dia punya istri, wa asda al khair, dia berbuat baik pada orang lain. Kemudian tawaddat ilan nas, senyumnya, sapanya, bantu orang. Di maruna mata ada siapa? Fulan Zaidun mati. Mungkin pada Zaidun. Engkau itu bentuk mana ke pasar. Bentuk kadang gratis numpak becak. Ada kenangan-kenangan kebaikan itu. Anda satu kamar ya. Allahumma fatna jami'an, semoga kita dijaga oleh Allah. Ada salah seorang meninggal dunia. Dikenang satu kamar, satu daerah. Ingat ya, si fulan itu yang meninggal dunia. Eman ya. Dia itu di OSIS baik, Masya Allah, semangat. Dia itu cerdas ya. Di sekolahnya dikenang, di kamarnya dikenang, karena orang baik. Maka banyak orang sedih. Banyak orang mendoakan. Kenapa? Sa'yihi. Usahanya dia waktu hidup. Tapi kalau dia kemudian melanggar apa semuanya. Tina mati lah mati. Tak benambai. Susah kan gitu. Berarti usaha kan gitu ya. Tidak keluar dari lingkaran illa masa'a. Jadi jangan batasi illa masa'a itu dengan amalnya dia sendiri. Tidak. Dengan perbuatan baik dia ada efek dampak yang kemudian berbalik arah pada dia. Asani, jawaban yang kedua. Ini baru jawaban yang pertama ini. Ya. Sudah kelepek-kelepek. Kecuali memang orang yang tidak mau menerima kebenaran. Oh, tidak bisa. Ini itu. Wahwa, ini jawaban yang kedua, aqwa minhu, lebih kuat dari jawaban yang pertama. Annal Qur'an, bahwa Al-Quran mana yang dimaksud? Ayat yang dimaksud itu, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ini kan Al-Quran surat An-Najm. Ya. Lam yunfi intifa'ar rajuli bisa'i ghairi. Tidak meniadakan memperoleh manfaat seseorang dengan usaha orang lain. Jadi ayat itu kalau direnungkan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Ada enggak kalimat di sini dan dia tidak dapat dari orang lain? Kan tidak ada. Terus dari mana munculnya? Dari pikirannya orang yang memahami kan? Di tekstualnya ayat ada? Tidak ada. Wa innama, hanyalah Al-Quran itu nafa milkahu, meniadakan kepemilikannya. Jadi yang dimaksud laisa lil insani illa ma sa'a itu kepemilikannya yang ditiadakan. Bukan sholatnya dia sendiri, bukan puasanya dia sendiri,
bukan sedekahnya dia sendiri, bukan ayam panggangnya dia sendiri, bukan tahlilnya sendiri ya. Bukan, kalau kemudian mayit tahlil itu kan lari semua nanti. Jadi yang tahlil itu orang lain. Kalau begitu Al-Quran itu tidak meniadakan apa? Intifaknya, enggak. Yang ditiadakan oleh Al-Quran itu kepemilikannya. Ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Jadi sudah tidak bisa jariah lagi, tidak bisa mendidik orang lagi, tidak bisa mengharap anaknya untuk doakan dia ya. Kecuali kemudian ya, intifaknya itu dari orang lain, kan begitu. Kepemilikannya tidak ada, bukan miliknya dia. Wa bainal amrayni minal farqi, dan dari dua perkara ini beda. Ma la yakhfa, yang sudah tidak samar lagi, sudah jelas perbedaannya. Amalnya sendiri, amal yang dimiliki sendiri dengan amal orang lain. Beda kan? Jadi yang ditiadakan oleh Al-Quran itu amal yang dinisbatkan pada dirinya sendiri. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi kalau orang sudah mati, tidak ada kecuali dia usahanya sendiri. Salatnya sudah tidak salat lagi. Ya. Andaikan ada orang salat di kuburan, sudah tidak ada pahalanya. Karena pahala dan dosa itu di dunia. Apakah ada orang yang kemudian salat di kuburan? Ada. Karomahnya orang itu. Ya. Minal anbiya, dari para nabi, ada yang diizinkan oleh Allah salatnya. Dari beberapa keterangan yang kami jumpai, Nabi Musa salat ya, waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa di kuburnya sedang salat. Bahkan ketika kami ke Mesir, ada satu kisah yang tersebar di masyarakat Alexandria, bahwa Nabi Daniel salat ketika sudah meninggal dunia. Salat di kuburannya. Ada yang kemudian mengaji Quran di kuburannya. Ya. Ada yang malah menyimak Alfiyah. Gurunya Syekhona Khalil itu, yang di Pasuruan. Beliau mondok, gurunya sudah meninggal dunia. Nangis Syekhona Khalil, sedih. Kiai maiti keluar fatan kuda kiai. Cari tan kuda terong ngaji ka ajunan kiai. Pas beda suara. Ngaji gitu yakin bengkok. Setoran sampai selesai alfiyahnya semua. Ngaji kepada ahlul barzah. Jadi jelas yang ditiadakan adalah kepemilikannya. Salat itu bukan miliknya dia. Sudah tidak bisa diamalkan lagi. Tetapi tidak menafikan manfaat amal orang lain kepadanya yang dikirimkan itu. Enggak. Jadi ayat ini tidak tepat digunakan untuk meniadakan intifa'ul al-mayyit min amali ghairihi. Tidak tepat. Ya. Fa akhbara ta'ala, kemudian memberitahukan Allah Ta'ala annahu, sesungguhnya orang itu, mayit itu, la yamliku illa sa'yahu, tidak memiliki kecuali usahanya sendiri. Wa amma sa'a ghairuhu, sa'ya ghairihi, adapun usahanya orang lain, fahuwa milkun li sa'ihi, maka usahanya orang lain itu miliknya orang yang berusaha, miliknya orang lain. Fa in sya'a, maka jika berkehendak siapa orang lain itu, an yubdilahu, mendermakan, diberikan, didermakan, li ghairihi, kepada orang lain yang meninggal dunia. Wa in sya'a, dan jika berkehendak, an yubqiyahu li nafsihi, ditetapkan untuk dirinya sendiri. Makanya orang kalau baca tahlilan diundang ke tetangga ya. Tahlilan 3 hari Pak Fulan. Siah kalak tibik kenjaran kok tahlilan, tojuk tahlilan. La ilaha illallah. Maka ketika dia tidak berniat untuk berkirim pahala kepada si mayit, ya dia dapat sendiri. Karena itu amalnya dia sendiri. Tapi ketika dari awal sudah dipandu, ngereng Fatihah akak kirim fulan yang laki bini laki bini kedeng sepun kabeh, muncul lagi kedeng ya. Jadi walaupun
tidak sempat menikah dapat kiriman pahala. Ya. Hanya saja disebutkan statusnya itu jomblo itu, keteng-keteng. Hebat orang situ Bondo ini. Di daerah lain ada ya, Madura ada, di Raas ada keteng-keteng itu. Apa hanya kearifan lokal situ Bondo? Apa pentingnya status jomblo itu disebutkan? Padahal nanti di surga kan menikah. Karena di surga tidak ada orang jomblo. Ya tidak tahu, kearifan lokal, tradisi. Jadi orang yang punya amal soleh itu baca Quran, ayo baca satu juz, pahalanya dikirimkan kepada si mayit. Kalau dia tidak mau, dalam hatinya dia tidak, saya baca sendiri. Ya untuk dia sendiri, dia yang punya usaha. Tetapi ketika dia baca Yasin, baca tahlil, baca doa, ya, hadirnya dia di majelis takziah itu kebaikan, membuat orang senang. Ya. Coba diundang tahlilan 3 hari, tak ada si datang. Beda apa ya? Mak tak ada tang ke si datang. Saya ingat si materi ada orang coba. Mungkin salah satu faktornya itu. Tapi ketika datang, alhamdulillah ramai, ramai. Tapi begitu tak ada oncongan pas punya si datang, tak cukup berkatnya. Susah boleh. Padahal kadang-kadang orang datang itu bukan karena berharap berkatnya itu, tapi karena kepeduliannya saja. Ini yang meninggal, ini guru saya, ini yang meninggal, ini orang soleh, orang baik, teman karib saya. Tidak sudah, walaupun saya tidak dapat takmil berkat, yang penting kok tahlil. Ada kan yang begitu? Banyak. Nah, jadi bagaimana statusnya? Jelas bahwa si mayit itu memang tidak berhak memiliki amalnya orang yang hidup itu, karena bukan hasil usahanya. Tahlil bukan usahanya, Yasinnya bukan usahanya, asak masak ya, itu usahanya bagian dapur itu. Tetapi semua ini kemudian diniatkan, dipandu oleh kiai tore malar samuka sateja sadakaan tua tahlil ba'dal qabul salah setengah terima san Gusti Allah mantar samuka ekere makin ada ke ahli kubur pacem perkuburan kan begitu. Maka ketika Anda menjadi pemandu kiai tahlil ya, walaupun jangan pernah berharap ajem pangkeng ya, Anda harus pandu acara itu. Setelah ba'dal kubur diterima semua kebaikan ini dari tuan rumah ya, karena tuan rumah yang berbuat baik itu dengan mengundang itu kan kebaikannya tuan rumah. Apa yang diniatkan oleh tuan rumah dihadiahkan kepada para almarhumin bangga sepona guru-guru dengan pi bangga sepoten guru macam dengan mantar terima sareng Gusti Allah. Amin kan begitu. Kalau Allah berkenan sampai kan gitu ya. Tetapi memastikan bahwa itu pasti sampai, tunggu dulu. Yang berhak memastikan hanya Allah. Tetapi ada jalan untuk sana? Ada. Ada peluang sana? Ada. Ya. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a, bahwa tidak menanggung dosa orang yang berbuat dosa itu kepada dosa orang lain. Jadi tidak ada kiriman dosa, itu tidak ada. Dia tidak pernah buat dosa kemudian disuruh tanggung dosa. Masing-masing sesuai dengan perbuatannya. Wa laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang dia usaha. Dua ayat ini muhkamatani, ayat muhkamah. Sudah pasti, tidak bisa dilogikakan lagi sudah. Taqtadiyani, memastikan adlar Rabbi, keadilan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ma'adil. Tidak ada orang kemudian dapat tanggungan dosa orang lain, tidak ada. Kita diam-diam kok tiba-tiba dapat kiriman dosanya orang lain itu. Gimana? Nah, itu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini. Jadi fal'ula yang pertama, tidak ada orang menanggung dosa orang lain. Annahu la yu'aqibu ahadan. Allah Ta'ala tidak menyiksa seseorang bijurmi ghairihi dengan dosa orang lain. Tidak ada. Allah tidak akan menyiksa orang dengan dosa orang lain. Tidak ada. Maka tidak benar dosa turunan itu. Maksudnya apa? Ada sebagian keyakinan bahwa Nabi Adam ini mewariskan dosa kesalahan kepada anak cucunya. Tidak benar. Baru lahir langsung kena dosa, sehingga harus disucikan. Tidak ada. Masih kecil, belum bisa apa-apa. Tidak ada taklif, tiba-tiba harus menanggung dosanya orang tua. Dan tidak pernah Nabi Adam itu berdosa. Kesalahan, mungkin kesalahan karena orang yang dekat pada Allah. Tetapi kan tidak ada dosa dan pahala di surga ketika makan buah khuldi. Dan Nabi Adam, walaupun khuldi itu adalah rekayasa setan ya, buah abadi. Yang benar apa? Buah terlarang. Ya, kita sering keceplosan buah khuldi. Padahal itu adalah tipu daya setan untuk menipu orang tua kita, Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu percaya kepada setan karena sumpahnya. Bersumpah atas nama Allah bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa dilarang mendekati pohon itu agar tidak abadi di surga. Nah, Nabi Adam ingin dekat dengan Allah di makom yang tinggi seperti para malaikat. Nah, percaya dengan sumpahnya iblis. Nabi Adam tidak menduga, saya tidak nyangka ada makhluk yang bisa berdusta atas nama Allah. Polos Nabi Adam. Jadi anak cucunya Nabi Adam yang polos-polos ini sering kena tipu iblis ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa seseorang dengan dosa orang lain. Bagaimana dengan hadis yang menjelaskan orang bangkrut itu? Manil muflis? Ditanya oleh Rasulullah. Sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, tidak punya sepeser pun dinar atau dirham ya Rasulullah. Tidak disalahkan oleh Rasulullah, tapi dijawab dengan jawaban yang lebih tinggi nilainya, maknanya, bahwa orang yang bangkrut kelak pada hari kiamat dia bawa pahalanya sendiri, pahala puasanya, sholatnya, zakatnya, seluruh kebaikannya, tapi kemudian punya tanggungan dosa pada orang lain, maka pahalanya dibayarkan. Sholatnya dibayarkan kepada orang lain, yang pernah dia pukul, yang pernah dia caci maki, yang pernah dia tipu, yang pernah dia sakiti, sampai habis semua pahalanya, ternyata dia masih punya tanggungan dosa pada orang lain. Dia ada punya pahala, mau bayar apa? Pahalanya sudah habis, tanggungan dosa pada orang lain belum selesai. Katakanlah orang punya hutang, sudah habis hartanya, dia belum selesai hutangnya, mau bayar dengan apa? Akhirnya dosa orang ini diambil sebagai tebusannya, karena dia tidak bisa bayar, dialihkan. Dan di sini bukan termasuk alla taziru waziratun wizra ukhra, enggak. Karena akibat dia sendiri. Dia besar kesalahannya, tidak mampu melunasi, maka dosa orang lain ditimpakan kepada dia. Berarti bukan ujuk-ujuk langsung dosanya dipindah tanpa sebab. Ada sebabnya apa? Dia tidak mampu bayar dosanya dengan pahala kebaikan. Kummat kepi patada. Jangan tak kebitung. Kummat kepi. Kenapa? Banyak dosa pada orang lain. Ya. Mudah-mudahan kita terhindar menjadi orang yang muflis. Jangan sampai lisan kita, tangan kita, bahkan tulisan kita, komentar kita menyakiti orang lain yang nanti sulit di akhirat. Iman, bangkrut. Ya. Mentang-mentang sudah jadi orang alim, allamah, orang saleh, ya, langsung kemudian menganiaya orang lain, mencaci orang lain. Hati-hati, habis amalnya itu. Maka ketika ada orang berghibah, ada orang berbicara keburukan, kalau orang salafus saleh, ya,
itu malah didatangi. Ada satu kisah min ahlil bait dari keluarga Nabi, entah Sayyidina Ja'far Shadiq atau siapa ya, diberitahu, wahai imam, ada orang mencacimu. Mana dia? Sebelah sana. Dia berbicara keburukanmu, berghibah tentang keburukanmu, didatangi. Bawa oleh-oleh, bawa gandum atau apa, dikasihkan. Terima kasih. Loh, ini kan sudah mencaci kok malah dikasih? Iya, karena dia yang mencaci aku, pahalanya diberikan kepada aku. Nah, aku kan berterima kasih dapat pahalanya orang, maka aku berikan balasannya. Nih, karena kamu telah mengirimkan pahala kebaikanmu kepadaku, aku balas dengan kebaikan. Tinggi. Tapi kalau tidak paham ini, cade gitu. Pak Pok. Ya. Mau lebih, utang. Cung saraan males. Bilis gojek. Lebih kan sudah. Mestinya kan bilis kia kan gitu. Ini enggak. Bilis gojek. Lebih kan berarti kan gitu. Ya. Maka hati-hati kalau membalas keburukan itu ada standarnya. Gimana? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Harus setimpal. Nah, karena khawatir tidak setimpal ini, nyosok pada sosok ini, rogi. Wala yu'akhidhuhu bijarirati ghairihi. Dan Allah tidak akan menindak dengan suatu tindakan dosa kesalahan orang lain. Dia tidak salah kemudian dipukul gara-gara temannya yang salah. Enggak. Terus bagaimana kalau ada satu kamar salah ditindak semuanya? Ya, gimana itu? Apakah ini masuk dalam kategori ini? Kalau sanksinya adalah tarbiyah, ya tidak masuk dalam yu'akhidhu akhdan atau yu'aqibu iqaban, kan gitu. Nah, ini kalau tindakannya sakamar ngaji kepi, ngaji amal bagus ngaji, dan gula tak salah, tanda ganjaran orang ngaji Quran, kan gitu. Kenapa kemudian ketika ranking terburuk wilayah ini, nah, kepala daerahnya kena, ketua kamarnya kena, padahal saya tidak melanggar, ya tanggung jawab Anda. Sanksinya apa? Ya sama-sama ngaji, sama-sama cari pahala, dapat pahala. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyiksa, iqab, mengadab. Tidak seperti kama yaf'aluhu mulukud dunya, sebagaimana melakukan hal itu siapa raja-raja di dunia. Ya, raja di dunia kan begitu. Yang salah satu orang kemudian ditanggung kepada orang lain karena kebetulan ini orang dekatnya. Sudahlah, sebagai tebusannya ini. Ini masih saya imani. Begitu raja-raja di dunia. Wasaniyah, dan yang kedua, taqtadi, memutuskan annahu la yuflihu illa bi'amali, bahwa orang itu, seseorang itu tidaklah beruntung kecuali dengan amalnya sendiri. Liyanqati, agar terputus tama'uhu, rasa tamaknya, rakusnya itu, min najatihi, terhadap keselamatannya. Jangan berharap dari orang lain. Kalau ingin selamat di akhirat, maka perbanyak amal dirinya, bi amali abaihi, ya, dengan berharap amal orang tuanya, wa salafihi, leluhurnya, wa masyayikhi, dan guru-gurunya. Jangan berpangku tangan kepada guru, ya. Tina, tak parapang kok abejing, kan santri nang kiai kok. Deki norak buntek nang budina. Tekan bajingan, deki tina masuk ke alam kubur. Marabbuka, kula rambungan nang kiai. Macam sinorok rombongan nang kiai mun pada ben kiai. Kan gitu. Terus bagaimana dengan orang-orang yang kemudian dia sudah punya kesalahan masa lalu tapi kemudian diampuni masuk rombongannya kiai? Karena ada ketulusan, karena ada mau perubahan. Jadi yang ikut rombongan itu meskipun amalnya sedikit karena ada perubahan. Ya, tidak dalam
kubangan kesalahannya. Ya. Sambil tidak berapa sambil kan kursan dari nangis. Tidak bisa. Dia harus berhenti dari taubatnya itu. Dia harus taubat dari segala kesalahannya itu. Jangan lagi mudminul khamri, narkoba, wala apa. Baru kemudian dengan amal yang sedikit ini dia berharap masuk rombongan kiai. Bisa. Ini kadang-kadang enggak. Tidak apa-apa sudah. Yang penting bajingan tetap NU kadang gitu ya. NU-nya yang dipakai. Ya. Kadang ada orang maknai ya bahwa ada orang mimpi. Wahid minas shalihin mimpi bahwa nanti di akhirat di alam barzakh ada orang kemudian menunjukkan Kartanu. Saya rombongannya Ki Hasyim Asy'ari. Oh ya masuk surga. Ini kan dilihat siapa yang mimpi dulu. Kalau yang mimpi ini orang baik-baik, maka dia dapat mimpi itu bisyarah kepada orang ini bahwa orang yang ikut setia dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagaimana yang digariskan oleh Hadratus Syekh, selamat ikut rombongannya. Pas jual Kartanu. Sholat enggak? Dulu orang mau dapatkan Kartanu dilihat sholat 5 waktunya. Tidak sembarangan orang kemudian preman dapat Kartanu. Ya. Jadi bergeser sudah nilai-nilai makna semacam itu. Jangan mudah ya berdalil atas nama guru, atas nama masyayikh, atas nama orang tua, utang bengesepo, utang puju. Apa istilahnya lagi? Agung, engkau keturunan aku. Bah, aku nggak ibet, asal laga pengiran. Ben. Sabaran akan to. Ya artinya apa? Hanya berbuat hal yang buruk, membuang keburukan, mengeluarkan keburukan. Kalau kemudian dia sama atau setidaknya ada di jalannya, meskipun tidak sama, ada harapan. Seperti doa yang kemarin, gimana? Alhaqna bihim ya dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kama alaihi ashabut tama'il kadzib, sebagaimana bersikap atas sikap itu ashabut tama'il kadzib, pemilik kerakusan yang dusta. Ada orang ingin masuk surga tapi tidak mau beramal soleh, cukup mengaku sebagai keturunannya siapa ya, saya keturunannya Sunan, saya keturunannya Akung, saya keturunannya Huju, saya keturunannya Nabi ya. Tapi tidak mau beramal soleh. Tapi keturunan Nabi Adam ya, tapi kan kemudian ada yang dilenyapkan, kaum Samud, kaum Ad dilenyapkan ya. Wa huwa subhanahu lam yakul la yantafi illa bima sa'a, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman la yantafi, tidak bisa mengambil manfaat illa ma sa'a, kecuali dengan apa yang dia perbuat. Firman Allah wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bukan la yantafi'u illa ma sa'a. Maka jangan dipahami bahwa yang tidak bisa bermanfaat itu kecuali apa yang diusahakan. Salah, karena ayatnya adalah wa an laisa, dan tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Berarti kepemilikannya, salatnya milik dia, puasanya milik dia. Nah, sementara salat ibadah orang lain itu milik orang lain. Kalau pahalanya mau dikirimkan, kebaikan orang lain kepada si mayit itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.